Jadi kalau gua ngatur keuangan itu 10, 20, 30, 40 ya kan. 10% itu buat dana talangan ya atau dana lain-lain. 20% untuk operasional gue selama di jalan, yaitu untuk bensin, makan dan juga jajan gue per hari itu 20%. Kemudian 30%-nya itu untuk biaya rumah ya atau sewa kontrak rumah, listrik dan lain-lain. Nah, 40%-nya itu untuk istri gua, untuk dia makan, untuk dia jajan, untuk dia kebutuhannya yang lain-lain lah, ke dokter ya kan, apalagi dia lagi hamil sekarang. Nah, itu sih kalau gua ya, cara ngatur keuangannya. Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu ya semangat ngebit di Gojek. Oke, teman-teman, gue kemarin udah live ngebit ya, full. Puji Tuhan, alhamdulillah gue bisa ya selama 6 hari berturut-turut menyajikan tontonan untuk kalian. Itu semua berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Semoga kalian semua suka ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan menjawab satu pertanyaan ya. Ini dari Bang Zainal, ini udah sebulan yang lalu ya. Dia nanya, kalau nggak keberatan gue boleh sharing bagaimana cara mengatur keuangannya, baik itu untuk servis motor, keluarga, operasional dan lain-lain. Nah, kali ini gue akan sharing ya tentang itu. Nah, sebagai patokannya dulu, gue di tahun 2022 ini menaikkan tingkat target gue. Jadi gue dalam 1 bulan itu sekarang targetnya adalah 7,5 juta ya. Moga-moga bisa tercapai. Karena kalau tahun kemarin gue 6 juta, sekarang 7,5 juta. Nah, di bulan Januari kemarin 31 hari ya, mungkin gue ngebitnya 26 hari ya atau 27, antara gue juga lupa ya. Yang pasti pokoknya gue setiap hari Minggu libur teman-teman. Itu gue dapat penghasilan segini. Di sini bisa dilihat hampir 7 juta ya. Jadi masih off target dari target gue itu 7,5 juta. Tapi nggak jadi masalah ya, kita tetap harus bersyukur. Apapun yang kita dapat itu yang penting kita udah maksimal untuk mengupayakannya. Oke, langsung aja, nggak usah kebanyakan ngomong ya. Kalian udah lihat dari Senin sampai hari Sabtu kemarin gue dapat berapa, yaitu sekitar 1,7 ya. Kalian silakan aja di total sendiri bagaimana. Lalu bagaimana pembagiannya? Ya, pembagiannya gampang aja teman-teman. Kalau gua 10, 20, 30, 40. Nah, 10% yaitu 170.000 itu buat dana talangan aja. Kali aja gue libur ya kan, hari Minggu nih butuh duit dong gitu kan. Jadi sekitar 170.000 itu untuk hari Minggu, untuk libur, atau juga untuk misalnya yang nggak terduga lainnya, pecah ban, ganti oli, it's everything lah pokoknya, itu semua ya, pokoknya untuk dana talangan aja, untuk siaga gitu ya kan. Nah, yang 20% itu jadi sekitar 340.000 ya, artinya itu gua buat operasional gue di jalan, jadi buat beli bensin, buat makan, buat jajan, ngopi, ya lain-lain lah, pokoknya itu 20% ya. Jadi itu segitu banyaknya ya, 20% itu 340. Jadi ya sehari rata-rata sekitar 50 sampai 70.000 ya, bahkan tergantung dapatnya berapa. Pokoknya gue mainnya presentasi aja teman-teman, karena kalau kita mainnya patokan berapa itu sulit ya. Dan kebetulan sih gue nggak rokok ya, jadi gue pastinya lebih membutuhkan makan ya, jadi 3 kali makan itu sehari gue wajib. Nah, kemudian yang 30%-nya yaitu sekitar berapa jadinya, 510.000 yaitu untuk persiapan untuk bayar kontrakan teman-teman ya. Gua kan rumahnya ngontrak ya di Jakarta ini ya, pastinya apalagi di lingkungan rumahan ya cukup lumayan. Yang pasti yang penting kenyamanan itu penting dan perlu teman-teman, karena kita untuk meregenerasi pikiran-pikiran kita juga butuh lingkungan yang bagus, apalagi terlebih terkhusus istri gue lagi hamil ya kan. Jadi gak mungkin gue tinggal di tempat yang gak nyaman buat dia, apalagi dia sendirian di rumah gitu ya kan. Ya tentunya gue harus memberikan kenyamanan buat dia supaya gue juga bisa fokus di jalan gitu. Nah, yang sisanya lagi yang 40% ya, 40% itu berarti sekitar berapa ya,
680 ya itu untuk istri gue lah pokoknya. Dia kan butuh beli susu ya kan untuk kandungan dia, kemudian juga kalau ke dokter kan juga butuh duit, bayar vitamin, belum lagi dia makanannya juga harus makanan yang dia suka-suka ya, sering makan buah ya kan, tiap hari tuh hampir tiap hari lah pokoknya beli buah, entah jeruk, manggis, rambutan, apel dan lain-lain, beli jus ya, semuanya itu pokoknya 40% buat dia lah, termasuk misalnya beli beras ya, itu pokoknya kurang lebih begitu. Jadi itu pembagian gampangnya aja sih teman-teman ya, 10, 20, 30, 40. Jadi biar nggak ribet gitu ya kan, mainnya presentasi aja, jangan misalnya kita 50.000 buat ini, 30.000. Kalau gua nggak begitu ya kan, gua mainnya langsung ke presentasi aja. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan terkait apa namanya pengaturan keuangan ya. Nah, kalau untuk orderan nih selama seminggu ini ya, gue ngerasa ini nih udah mulai ada penurunan ya. Jadi berkat apa, ada isu-isu Omikron ini membuat orang tuh takut untuk keluar gitu. Jadi ada jelas banget penurunan. Kalian perhatiin deh, gue sampai ngambilin gosen itu ya karena memang orderannya nggak ada teman-teman. Kita mau egois ya kan, kita pengen goret, kita pengen GoFood, kalau adanya gosen mau gimana, mau terapi akun kayak gimana. Kalau emang orderannya nggak ada, nggak bisa teman-teman ya kan, pokoknya nggak bisa. Kita jangan selalu lihat yang di atas kita harus lihat diri kita sendiri, dan masih banyak orang yang nggak lebih beruntung daripada kita. Kalau kita terus-terusan ogah, nggak mau, banyak yang siap menggantikan kita teman-teman. Di luar sana udah ngantri daftar di Gojek. Penting harus diingat adalah kita introspeksi diri. Yang mau masuk di Gojek siapa? Ya kan, pastikan kita sendiri yang mau masuk di Gojek, bukan manajemen Gojek maksa-maksa. Ignatius, ayo sini masuk di Gojek aja, enak Gojek begini-begini. Nggak ada kayak gitu kan. Ya kan? Ada nggak di antara kalian yang digituin nama manajemen Gojek dipaksa-paksa? Nggak ada, ya kan? Terus ada yang teriak-teriak, Argo Gosen nggak ada otaknya, murah begini-begini. Ya, kalian masuk Gojek tahun berapa? Gojek pernah argonya di bawah itu loh, dan itu gue mengalami, ya kan? Kalau kalian ngomong apa namanya argonya murah ya berarti ya gimana ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa sih. Yang pasti argo Gosen sekarang itu udah lebih naik ya kan dibanding yang dulu ya kan. Kalau dibilang murah ya memang kalian mau dihargai berapa gitu ya kan. Itu apalagi itu kan kalau Gosen Tokopedia itu rata-rata adalah yang gratis ongkir ya. Jadi kalau Gojek ngasih kalian ongkir mahal ya, beban Gojek itu nantinya makin besar, lama-lama kolaps ya. Yang sering gue ingatkan, nanti kita bisa jadi pengangguran lagi teman-teman. Jadi gue sendiri besok ya, mulai besok gue akan siap tarung ya, semangat pantang menyerah untuk ngambil semua orderan, jangan sampai lolos ya. Gue usahakan ya, Gosen pokoknya gue akan makan sampai habis ya pokoknya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan benar-benar dalam kesempatan kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir, yang selalu mendukung gue dari sejak pertama kali gue bikin video sampai hari ini. Gue minta maaf banget kalau gue udah nggak bisa bales komen-komen kalian satu persatu di YouTube ya kan, karena ya biasanya kalau gue balas komen itu waktunya gue alihkan untuk menyicil ngedit video supaya bisa on time tayang tiap hari. Karena kalau nggak gitu gue nggak bisa gitu ya kan. Nah, jadi untuk kalian yang pengen nanya-nanya yang lebih lanjut dan lain-lain ya, kalian cek aja di deskripsi di bawah ini ada grup WhatsApp, dan di situ ada gue tentunya. Gue akan jawab semuanya apapun yang kalian tanyakan, dan gue juga akan mendukung semuanya di situ, memberikan semangat dan tentunya apapun lah yang bisa gue bantu. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa selalu untuk like dan share ya, itu sangat membantu gue banget. Di akhir kata ini bukan lagi tuyul ya, untuk hari ini bukan tuyul, mungkin besok bisa tuyul. Hari ini gue ingin berpesan buat kalian, dalam bekerja itu kita harus kerja keras ya kan, kemudian kerja cerdas juga, lalu kerjanya tuntas, dan pastinya kerja harus ikhlas. Jadi nggak bisa kita hanya kerja cerdas mengatakan oh GoFood kerja cerdas, nggak bisa. Tetap harus kerja keras dulu baru kita cerdas. Cerdas itu dalam artian juga memanfaatkan apa yang kita miliki, dan harus tuntas teman-teman ya kan. Jadi harus diawali, kemudian diakhiri juga, dan kita harus ikhlas memberikan pelayanan terbaik supaya customer Gojek kembali lagi untuk order Gojek, dan orderan semakin melimpah buat kita. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya besok ya, live ngebit, moga-moga. Begitulah Gojek pasti ada jalan.